Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah qiyam Ramadan Masjid Al-Mahdi rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat baik ini, mari kita manfaatkan untuk berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari sebagian dari ilmunya. Kita mohon kepada Allah semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat lahir batin dan terbebas dari bencana musibah termasuk COVID-19 yang masih bersemi hingga kini. Para jamaah, di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan peluang untuk banyak beramal soleh. Di antara amal soleh itu adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu sangat penting dan menjadi salah satu bukti apakah orang itu beriman atau tidak. Orang yang beriman pasti akan baca Al-Quran, entah sedikit entah banyak, tergantung kualitas imannya. Para jamaah, pada suatu ketika seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, untuk membaca Al-Quran itu sebaiknya berapa lama aku menghatamkannya?" Fi kam aqra'ul Quran? Apa jawab Nabi? Fi syahrin, 1 bulan. Artinya bahwa kita ini seyogyanya menghatamkan Al-Quran itu sekali dalam 1 bulan. Di hadis Sahih Al-Bukhari dengan tegas Nabi ungkapkan, Iqra'il Quran fi syahrin, bacalah Al-Quran itu hingga khatam dalam 1 bulan. Kalau kita hitung para jamaah, untuk menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan ini, karena 1 bulan jumlahnya sekitar 30 hari, maka berarti 1 hari kita cicil 1 juz. 1 hari 1 juz, 1 day 1 juz. Dengan begitu barulah kita 1 bulan bisa menghatamkan. Nah, adapun suatu ketika kita ingin mencoba 1 hari 2 juz, besoknya pray, besoknya 2 juz, besoknya pray, itu masalah teknis. Nabi mengatakan 1 kali 1 bulan. Jadi kalau ada 1 day 1 juz itu masalah teknis, perorangan silahkan. Kalau saya pribadi berusaha 1 hari 1 juz. Kalau pas lagi ada kegiatan yang tidak memungkinkan dikhatamkan di hari itu, berikutnya saya double menjadi 2 juz. Atau dengan cara kalau pas Jumatan saya coba lebih dari 1 juz, sehingga kalau pas Ahad pagi ada pengajian nggak memungkinkan, nah berarti sudah ketutup Jumatnya tadi yang 2 juz itu. Intinya 1 bulan 1 kali khatam.
Nah, para jamaah, kenapa begitu? Ya, supaya kita semakin dekat dengan Al-Quran. Seorang ulama bernama Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Bahjatun Nufus, beliau mengatakan begini: jika Anda ingin masuk dalam kelompok Ahlul Quran, maka bacalah Al-Quran setiap hari. Walaupun suatu ketika sempatnya hanya satu ayat. Itu kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama yang semasa dengan Ibnu Taimiyah. Beliau berada di Mesir waktu itu. Jadi para jamaah, mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran. Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW, begitu masuk Ramadan, diajak tadarusan sama malaikat Jibril. Wa kana fi Ramadan yudarisul Quran. Jadi begitu masuk Ramadan, malaikat Jibril turun mengajak Nabi tadarus. Nabi membaca, Jibril menyimak. Itu hadis Sahih Al-Bukhari. Dari kata-kata inilah maka kemudian mbah-mbah kita dulu memberikan nama baca-baca Quran pada saat Ramadan malam-malam itu namanya tadarus. Dari kata ini yudarisuhu, tadarus. Nah, tadarus ini para jamaah mestinya lebih dari satu orang. Ada yang baca, ada yang mendengarkan. Nah, mendengarkan gunanya untuk apa? Untuk mengecek, untuk mengontrol, ada enggak yang keliru. Jangan-jangan pas melamun bacanya keliru, itu dibetulkan oleh yang mendengar. Itu namanya tadarus. Saling mempelajari, saling memperbaiki, ya, dan seterusnya. Nah, para jamaah, membaca Al-Quran itu besar sekali pahalanya. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi pernah mengatakan begini: man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatun. Barang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Quran itu dapat satu kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap kebajikan yang satu huruf itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tidak. Itu 3 huruf. Ada alif, ada lam, ada mim. Oleh karena itu para jamaah, mengingat besarnya pahala yang akan diberikan pada orang yang baca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini, mari kita sempatkan. Entah berapa bisanya kita. Nggak bisa habis isya, mungkin ngantuk, nanti menjelang subuh waktu tarawih, nggak sempat juga, nanti habis subuh nggak sempat, cari sempatnya 24 jam diantaranya ini kita ambil. Nah, para jamaah, membaca Al-Quran ini ternyata punya fungsi yang bermacam-macam. Yang pertama, ya, kita menjadi dekat Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Yang kedua, kalau kita mempelajari isinya, terjemahannya, tafsirannya, atau kandungannya, kita menjadi tambah ilmu. Dan ilmu yang paling mulia adalah yang dari Al-Quran. Itu sebabnya maka kita perlu punya jadwal dalam hidup kita itu ngaji Al-Quran dan pengertiannya, atau ngaji tafsir Al-Quran. Nah, selain itu para jamaah, ternyata membaca Al-Quran yang dilakukan dengan baik dan benar itu juga membawa manfaat yang positif untuk kesehatan. Untuk kesehatan kita. Seorang termasuk pimpinan pusat Muhammadiyah, namanya Dr. Agus Sukaca, pernah jadi pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kalau sekarang ini menjadi ketua
majelis di bidang kesehatan tingkat pusat, lupa namanya. Ya. Sekarang masih aktif. Beliau mengatakan kebiasaan membaca Al-Quran, biasa membaca Al-Quran adalah kebiasaan yang menyehatkan. Ini dokter yang ngomong. Beliau seorang dokter ngomong begitu itu. Awal-awal dulu saya membaca tulisan dia, saya cemburu atau tersinggung. Mengapa tersinggung? Saya yang seorang ustadz, seorang sarjana dari perguruan tinggi agama Islam, kalah jauh dengan dia. Beliau itu setiap hari 1 juz, sudah mendahului. 1 bulan 1 kali khatam. Saya membaca tulisan beliau kira-kira tahun 2010. Wah, hebat juga ini. Dan saya tersinggung. Kenapa tersinggung? Ustadz kok kalah sama seorang dokter? Itu tersinggung. Tapi positif. Akhirnya saya kemasukan virus baca Quran. Semenjak saya membaca tulisan dia, lalu saya masukkan dalam disertasi saya. Saya nulis disertasi tentang Al-Quran. Semenjak itu para jamaah, tahun 2011 sehingga sekarang ini rutin sebulan sekali khatam Quran. Lebih dari 100 kali semenjak itu. Karena memang cita-cita saya dulu, saya mohon kepada Allah agar sebelum meninggal dunia 100 kali khatam Quran. Alhamdulillah usia saya masih panjang sampai sekarang. Targetnya sudah terlampaui. Nah, para jamaah, kenapa begitu? Baca Quran kok katanya menyehatkan. Ini kalau kita jelaskan lagi dari aspek membaca dengan berlagu bertajwid. Membaca Al-Quran biasa saja itu sudah baik. Tapi kalau ditambah dengan nada yang bagus, suara yang indah, semakin besar energi positif yang dibentuk melalui membaca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan seterusnya para jamaah. Istuwa rasanya abad. Nah, membaca Al-Quran dengan nada indah itu ternyata membawa efek positif. Seorang peneliti dari Perancis para jamaah, katanya suara manusia ini dengan nada tertentu itu bisa menciptakan energi positif. Ya, bisa memulihkan sel-sel yang lemah menjadi tegak kembali. Bahkan pada satu sisi bisa menghancurkan sel-sel kanker yang merusak tubuh manusia itu. Kemudian ilmuwan dari Perancis mengatakan jika dibandingkan dengan suara-suara yang lain, termasuk suara musik, ya, suara-suara yang lain, maka suara manusia yang paling bagus pengaruhnya untuk menumbuhkan energi positif itu. Lalu saya gabungkan, lah kalau begitu berarti di antara sekian banyak suara manusia yang paling bagus adalah yang muncul dari bacaan Al-Quran. Karena ini wahyu dari kitab suci Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran. Untuk itu para jamaah, maka suatu saat kita boleh memanfaatkan membaca Al-Quran untuk terapi. Dalam surat Al-Isra yang saya bacakan tadi ayat 82, Allah berfirman, dan kami menurunkan Al-Quran di antara fungsinya adalah untuk menyembuhkan, syifa untuk penyembuhan. Nah, para jamaah, dalam sejarah saya ceritakan sedikit biar tidak hanya penjelasan saja.
Mana prakteknya, mana buktinya kalau Quran bisa jadikan alat untuk penyembuhan pada masa Nabi. Seorang sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri, dia dengan beberapa teman rombongan melakukan perjalanan di sebuah desa. Karena sudah malam, dia ingin menginap. Tiba-tiba di tempat dia tinggal itu didatangi oleh sejumlah orang. Kemudian orang ini mengatakan pada sahabat Nabi ini, apakah ada di antara Anda yang bisa mengobati tuan kami, kepala kampung ini? Karena beliau baru saja tersengat kalajengking, abuh saiki. Sudah dicoba dihadirkan tabib dari sana enggak bisa, tabib dari sini enggak bisa. Barangkali panjenengan ada yang bisa. Apa kata Abu Sa'id? Saya bisa. Ana rokin, saya seorang ahli ruqyah. Akhirnya Abu Sa'id diajak ke rumah sang kepala kampung nih, atau apa namanya ya, kepala desa kalau di sini. Begitu sampai di rumah kepala kampung itu diperiksa bagian tubuh yang wabuh, yang apa namanya bengkak akibat gigitan kalajengking itu. Nah, apa yang terjadi para jamaah? Setelah diperiksa di mana posisi yang tersengat itu, kemudian Abu Sa'id membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah, Al-Quran ya. Nah, di Al-Fatihah beberapa kali, kemudian bagian yang terluka itu diidoni, ben gampang ya, diludahi atau disemburkan. Sedikit ada udara yang sedikit agak ada airnya itu, tapi setelah dibacakan Al-Fatihah, ternyata para jamaah dengan izin Allah ya sembuh. Yang tadi itu sakitnya bukan main, hilang sakit itu, hitungan tidak lama. Nah, sejak itulah kemudian kepala kampung saking senangnya, sahabat ini dengan beberapa temannya dikasih hadiah beberapa ekor kambing untuk disate. Nah, kemudian di antara sahabat ini ada yang mengatakan, jangan dimakan dulu, kita belum lapor ke Nabi. Apa boleh kita mengkonsumsi hasil ruqyah kayak gini? Akhirnya sahabat ini lapor pada Nabi, ya Rasul, kami punya pengalaman seperti ini, bagaimana menurut panjenengan? Ternyata Nabi tertawa. Dapat info dari sahabat tadi itu, tertawa. Lalu Nabi mengatakan, kamu kok tahu kalau Al-Fatihah bisa digunakan untuk mengobati? Itu Nabi mengatakan begitu. Baiklah, silakan hadiahnya tadi itu dinikmati. Aku jangan lupa dikasih bagiannya. Itu kata Nabi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Jadi Al-Fatihah bisa kita manfaatkan itu. Belum lama ini saya menulis di sebuah medsos tentang riwayat ini. Tiba-tiba teman saya yang di Banjarnegara membaca. Pas ketika sedang membaca itu, dia sedang sakit, dadanya sesaknya bukan main, sakit sekali katanya, sesakit-sakitnya. Lalu dia mencoba mempraktekkan, ngambil segelas air, dibacakan Al-Fatihah, dan minta kepada Allah untuk kesembuhan, diminum, sembuh juga. Jadi sore itu saya share, malam dia lapor. Istilahnya itu testimoni langsung. Saya juga beberapa kali mengamalkan itu para jamaah. Kalau panjenengan berkenan silahkan. Jadi suatu saat di malam hari seperti begini, habis isya ya, tiba-tiba saya itu demam, lemas sekali. Padahal besok pagi saya punya jadwal di Al-Falah, kuliah subuh di Masjid Al-Falah Surabaya. Saya di Sidoarjo ini. Saya punya sepeda motor, kendaraannya. Gimana ini? Kelipahan. Mau nelpon dokter gak tega, kok buka-buka wong saat itu ya. Istri saya pasti tidak ada, lagi pulang kampung barangkali waktu itu ya. Akhirnya saya coba cari obat-obatan, nanti dia tidak ada juga. Terus teringat cara tadi itu. Saya mengambil air putih, saya bacakan Al-Fatihah beberapa kali,
bisa 3 kali, bisa 5 kali. Saya berdoa, ya Allah, sembuhkan sakit saya yang sekarang sedang menimpa ini. Saya minum, saya gunakan tidur, sebelum subuh tiba segar bugar, bisa berangkat kuliah subuh di Masjid Al-Falah Surabaya. Itu beberapa kali terjadi. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah hidup pada abad 14 Masehi, pernah praktek juga seperti ini. Ketika musim haji, dia sakit demam. Tabibnya, dokternya pas mungkin lagi tawaf atau apa, dia di kemah itu sedang ya sakit, atau di hotel ya sekarang. Akhirnya dia teringat tentang air Zam-Zam. Dengan cara sederhana, mengambil segelas air Zam-Zam, dibacakan Al-Fatihah, lalu minta kepada ya Allah, sembuhkan saya ya Allah, diminum, sembuh. Saking senangnya ulama ini, yang ditulis dalam beberapa bukunya, tidak hanya 1 buku. Di At-Tibbun Nabawi ditulis, di Zadul Ma'ad ditulis, apalagi yang juga ditulis. Supaya apa? Banyak orang membaca tentang pengalaman dia itu. Bahwa membaca Al-Quran tadi bisa dijadikan untuk proses penyembuhan. Nah, para jamaah, barangkali ini bagian kecil dari terapi Al-Quran yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali kita suatu saat membutuhkan itu, silahkan dipakai. Tapi biasanya kita ini kalau nggak ke dokter nggak, silahkan ya ke dokter dulu lah gitu. Nanti kalau dokternya tidak ada, misalnya kayak Ibnu Qayyim tidak ada itu, baru praktek ini. Saya begitu biasanya, tidak langsung pakai ruqyah ini, tapi ke ahli kesehatan lebih dulu, baru ke ruqyah. Tapi suatu saat kita sulit mencari dokter kan, itu juga bisa langsung ke ruqyah ini. Demikian saja para jamaah, mohon maaf atas mungkin agak kelamaan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan dorongan, ya, paling tidak dorongan agar kita lebih mencintai Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu setelah kita pelajari, kita bertambah ilmu, bertambah iman, dan bisa bertambah takwa. Dan ternyata juga Al-Quran ketika kita baca bisa punya fungsi untuk terapi atau penyembuhan. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk memanfaatkan Al-Qur'an ini dari segala seginya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal yang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.